Cuman kalau bisnis ayam itu kan basically it's like a trading of, kita selain produksi kita trading juga jatuhnya. Ada tradingnya juga. Memang ayam itu kayak dolar sih sebenarnya. Ibaratnya hari ini harga bisa murah, di atas besoknya tinggi. Dan juga sebaliknya. Jadi dia mempengaruhi, ada sistem trading dunia yang mempengaruhi harga ayam gitu. Iya, dan memang harga ayam kan tiap hari naik turun ya. Itu siapa yang mempengaruhi iya, harga? Iya, siapa yang ngatur siapa? harga itu? Sebenarnya itu diatur sama pemerintah ininya. Nah, kenapa pemerintah gagal mengatur itu? Ntar dulu. Tapi makanya, Pemerintah Tapi- nggak Kok jadi gagal. nyolot lu? Enggak, pemerintah nggak gagal. bahaya nih, bahaya nih. Pemerintah nggak gagal, cuma belum berhasil. Apa pemerintah siapa dulu? Pemerintah kita lah. Emang ayam diatur pemerintah? Ya nggak tahu, makanya Tapi ada urusan. basically, tapi ayam itu kan banyak faktor yang kita nggak bisa kendaliin nih. Misalkan kayak kedelai, pakan ayam itu kan masih beberapa barang masih diimpor ya. Diimpor. Kayak kemarin nih ibaratnya mungkin nggak tahu ya. Gara-gara yang apa? Oil price begini. Oh, iya, perang iya, dunia. iya. Perang Minyak dunia, ya. otomatis minyak kayak hampir semua komoditas naik nggak sih? Iya. Nih, gue jujur Ya, nih, coba. ini cuman Jujur. ini pertama kali nih gue ngomong nih. Gue gak pernah ngomong. Kasih tahu. Aib lu ini jatuhnya. Iya, oke, siap. Biasa gue ceritain day to day gue dulu ya pas ini. Itu gue tidur di kandang ayam itu antara gue tidur kandang ayam atau gue tidur di rumah warga sekitar. Karena? Di Depok sana awalnya. Gue dulu cuman toko, kios pakai bambu, Aha. pakai kayu, cuman kayak 2x2 meter lah awalnya. Oh itu gue belajar tuh cara motong. Nah waktu itu pagi gue nganter, gue sendiri gue dulu pakai ada mobil Innova gue jadi nganter. Udah enggak. Jadi Dulu mobil gue ada Innova. Innova. Nah itu buangkunya full gue copotin semua ke belakang. Isinya Oke, ayam. Isinya? Gue masukin ayam. Ayam ini, nah itu biasa gue buat nganter. Dulu kan nggak punya, lah dulu kan mau nganter pakai apa? Iya. Iya. Mau bayar gaji karyawan juga nggak sanggup. Akhirnya sendiri. Akhirnya sendiri. Jadi menurut Ji ya, nganter pakai Innova itu pakai apa gitu ya? Tapi ini sorry loh. Beda anjir. Gue nanya, lu pernah nganter pakai gerobak, pakai sepeda nggak? Oh pernah. Iya udah pernah. Makanya Lo pernah ngalamin bawa motor, ayam taruh di sini kan, Iya. barang-barang kan? Iya. Pernah. Ada fotonya nggak? Enggak, oh enggak ada. Oh, enggak. Bentar. Serius ada? Nanti kirim ya. Nanti kirim kita Gua bukain. tampilkan Seru, itu. seru. Gue bukain Tadi nih. yang mau dia jujur apa belum? Iya betul. Nah, nanti lah abis ini Lu ya. mau Iya, aib, buka iya. aib apa? Aib apa yang lu Iya. mau bongkar? Ya itu kayak tadi pagi gue nganter sendiri. Terus siangnya itu gue nyales ke resto-resto semuanya gue datengin. Lu datengin? Ya itu belajar bang, belajar bener-bener. Lu nawarin apa waktu itu ke restoran? Ayam, salmon. Dulu Ayam, kan gue cuman salmon. barang itu doang kan awal-awal. Ayam sama salmon. Ayam itu ayam utuh atau pahanya doang atau kakinya ayam doang? utuh, paha. Hmm. Gue jualan juga. Jadi basically satu ayam lah. Iya, Sampai kepala, sampai ininya. Oke, Itu ini tadi belajar lu tuh. nyales kan, siang hari. Nyales. Malam hari lu tidurnya di mana? Habis gue kelar nyales, nah gue pulang dong bentar, mandi-mandi, malamnya motong lagi mas. Oh, malam motong. sendiri. Motong sendiri. Nah ini kasih ini ya nih, nggak tahu kelihatan udah hilang ya. Dulu, kalau ayam kan dulu masih manual gue dulu, belum ada yang Iya, mesin. iya. mesinnya. conveyor. Ayam buat nyompotin bulu ayam kan butuh air panas ya, ini ya. Nah suka iniin sendiri, coba tes dulu nih. Udah Kecelup cukup air panas belum ya? panas. Ini ya. Kenapa sih biasa Iya aja? panas lah. Panas. Ini ya sorry to say lah mas, dulu dari orang tua hidupnya enak. Ini semua udah terstruktur lah dari awal. Tiba-tiba lu Tiba-tiba. diusir. Tiba-tiba COVID lah, happen COVID. Down ya. Down. Terus ya siapa yang pengen tahu kan awalnya. Jadi gue pernah ngerasain hidup di atas, pernah ngerasain juga hidup di bawah. Yang paling susah itu apa? Bukannya dari bawah paling ke atas kan enak. Ya. Dari atas ke bawah, belum tentu enak loh. Iya. Harus adaptasi banget gak sih? Adaptasi. Lapar banget Bang Jawel. Lapar apaan sih lu dari tadi? Dan tadi kan kita berapa episode udah syuting nih. Oh jadi lu belum makan? Belum makan. Udah kayaknya tadi.
Belum. Oh belum. Iya makanya aku lapar banget nih. Gue mau kasih makanan nggak? Ada apa? Gue punya banyak menu spesial. Oke, Iya. apa ini? Ini kayaknya pertama dikasih tahu ya gue kasih Nih aku makanan. tahu nih kayaknya rolade nggak sih? Hah? Rolade nggak sih? Ini nama band. Ini apa tuh? Rollate. Rollade, oke. Ada kan lagunya? Nggak Tahu tahu nggak? juga. Ya udah nggak usah. Ya aduh. Ini nih gimana nih ceritanya nih? Ini Ya, apa coba nih? makan Beli di dulu, mana? makan dulu, Oh, makan dulu. Ah, Baik. rasanya gimana? Oke. Originalnya dulu, jangan dikasih saus dulu. Lu Oh, kalau gitu. di Prancis diusir Gimana? lu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nggak enak, udah ganti yang ini Enak, kalau nggak enak. 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 Coba yang lain, yang lain. Nunggu dong. Ini Oh, ada. ini ada ininya ya? Ini nih, lihat. Ini tau nggak apa ini? Aku soalnya suka banget rolade dari dulu. Kalau ini? Ini apa ya? Ayo, apa? Emang ini kayak tahu ya? Jadi dia harus dicobain tanpa saus. Iya dong, kalau lo mau tahu rasa asli itu jangan ditambah-tambah dulu. Oke, kita cobain. Nah, ini kayak patty burger tapi bukan burger. Hmm. Ini tuh kayaknya ngambil dari Aldi's Burger kayaknya. Oh, gini. Enggak. Lo udah tahu Cuma mau aku apa? penasaran nih, ini apa sih? Ini aku penasaran sih. Ini apa nih? Lo kalau Harus penasaran. tanya sama siapa nih? Gue tadi beli sih sebenarnya. Oh gitu beli. Enggak beli. Daripada lo penasaran, mending gue datengin orangnya aja deh. Oh gitu. Iya. Ada dia jual ini. Yang punya. bikin. Yang bikin. Katanya sih, Oke. tapi gue nggak yakin juga dia bikin apa enggak. Gitu. Lo mau tahu orangnya? Siapa? Kalau lo ketemu gimana? Wah. Dia Gen Z lo. Gen Z. Iya. Bisnis ini. Iya. Dia umurnya 20-an tapi udah jadi CEO. Wow. CEO Gen Z. CEO Sama Gen Z. dong sama aku. Sukses. Umur? Omset miliaran per bulan. Miliaran. Yo Harus ku tanya sih. Hah? Apa tipsnya ya? Soalnya omset kita belum segitu Bang. Oke kalau gitu saya Sebulan undang loh. langsung ya. Saya mau datangin dari mana nih? Dari mana? Atas. Keluarin dari sini aja. Wilson. 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 Oke, Wilson. Iya, Jadi gimana nih? Gimana nih? Wilson. Will itu akan, son itu anak laki-laki. Jadi Enggak tahu anak laki-laki akan. Oke, lu tanya aja. Ini dia tadi Nah, kelaparan, aku bro. tadi penasaran gimana? sebenarnya si Wilson. Sama ini nih apa dulu? Tunggu. Nah. Sumpah, aku penasaran. Tahu. Kata lu tadi tahu. Ada Namanya beberapa apa? sih yang Ini ini. rolade. Ini rolade. Nah, ya ini gue bikin chicken katsu bro. Chicken katsu. Chicken katsu. Chicken katsu yang memang. Tapi dia dari kebanyakan mix ya, dari Mix. udah di blend bukan dari blend. Kalau ini Yang memang kita bikin itu sesuai jujur buat budget sama speknya khusus MBG. ini. Nah, Boleh nyobain nggak? Lu kan MBG. Ya nggak apa-apa, cobain aja. Iya. Ini apa tadi? katsu. Katsu. Itu campuran dari adain daging, terus kita masukin daging pun kita pakai daging impor sih. Daging impor. Terus kita pakai campuran. Nggak lokal, nggak TKDN kalau daging impor. Ya ini kan memang kita mencoba mengasih yang lebih baik ya. Kira. Udah langsung disuka. Lo kan katanya MBG harus TKDN gitu kan. Lo tau TKDN nggak? Hah? Lo nggak tau TKDN? Apa? Ya, DN-nya memang dalam negeri ya sih? mencintai. Iya. Yang penting tahu dalam negeri. Oke, ini chicken katsu. Kalau yang Chicken ini katsu itu Nah, ada itu yang- ayamnya juga. Nah, yang ini itu sebenarnya campuran tofu sama telur. Nah, jadi Kita bikin kayak semacam nggak tahu lu mungkin pernah makan di Chinese food atau kayak gimana yang biasanya ada telur-telur Iya. ini tuh. Nah ini tuh enaknya ya. Ini lu bisa rebus bisa, goreng bisa. Oke. Jadi semuanya Direbus bukan bisa? rebus, dikukus. Kukus. Kukus. Oke. Kalau boleh jujur memang kita itu awalnya kan memang kita produksi ayam sama ikan. Memang produksi awalnya Olahan atau pemotongan RPA? RPA. Oke. enggak, gue cuma ngebayangin pertanyaan lu. Dia kan ngomong, kita produksinya ayam. Terus lu bilang olahan. Dia memproduksi ayam, kemudian diolah. jadi ayam dari tepung kemudian jadi Bingung ya kalau ngomong Mas Sam ya. Otaknya udah lu ini ya. makan lah. Makan Lu kan aja, lapar. makanya. Ini berarti sambal makan nggak apa-apa ya? Boleh. Jadi Gimana? gimana? Masnya mau nyicip nggak? Mas, ini enak loh.
Wah enak banget. Setiap hari tuh ya. Kayak gue makan setiap hari pagi, siang, sore, malam. Nah, Kayak. ini kan MBG ini berapa harganya? Ini tuh satu porsi. Satu ini aja, nggak usah satu porsi. Iya, satu ini. ini berapa gram? 100. 70 ini kayaknya. Ini 50 gram. 50 gram. Itu cuma 3 ribuan satu biji. Ini ada bijinya. Enggak per piece. Oh, ini per piece ya. Berapa? 3.000. 3.000? 3 ribuan. Oke. Nggak masuk. Mahal. Gue biasanya beli 2.400. No, oke. Jadi kalau dalam klausul menu komposisi menu MBG itu ada nasi, ada protein, Haiwan. ada veggie, sayur-sayuran, kemudian ada buah, fresh fruit, kemudian milk atau susu. Ada sekarang milk itu bisa diganti protein nabati. Oke. Dia masuk, nah ini protein hewani. Hewani ya. Ya, jadi kalau dia ini 3.000, berarti kan gue bayangin aja nih ya, menu gue kan 10.000 nih dalam satu ompreng, nasinya 1.500, kemudian ini 3.000, udah berapa ya Mil? 4.500. 4.500. Gue beli jeruk, satu biji jeruk itu biasanya 1.000. Berapa? Aduh, banyak banget. Kita hitung 5.500. 5.500. Kemudian gue pakai sayur karena banyak, biasanya sayur gue budgetin sekitar 1.000 lah. Berapa? 6.500. Terus gue taruh lagi apa yang kurang? Buah. Susu. Oh, susu. Kan udah jeruk tadi Oh iya, buah. jeruk, oke. Susu sekolah atau susu murni nasi. Kayak susu lah, pokoknya fresh milk gitu. Biasanya itu budgetnya juga sekitar 3.000-an. Tadi lu berapa duitnya? 6.500 Iya, kan? tambah 3.000-an. Tambah 3.000. 9,5. 9,5. Berarti masih ada 500. Ah. Kemana duitnya? Kemana? Balikin. Gimana nih? Oke. Jadi gimana ya, Wilson? Sekarang apa nih bisnisnya? Entar Nama dulu, perusahaan kita belum ini? nanya bisnisnya apa. Iya makanya, perusahaannya apa, bisnisnya apa, namanya apa? Ayo. Oke Wilson, selamat datang dikasih tahu podcast. Langsung kayak ini nih. Ini gara-gara makan nih, mulutnya masih penuh nih. Kayaknya kasih tahu nggak ada normanya, ngobrol sambil makan. Oke, itu kita nanya dulu Wilson. Umur berapa sih Wil? Kelahiran 2003. Artinya 23 ya tahun ini. 23. 23 tahun. Lumayan ya, beda selisih 3 tahun sama lu. Tapi keren sih. 3 tahun atau setahun? 3 tahun 3 sama tahun ya. Dia maunya setahun. Gua ngomongnya setahun doang. Jadi bisnisnya apa nih Wilson ya sekarang? Kita ini produksi ayam, ikan, terus memang dari sana kita olah lagi jadi produk olahan sih. Oke, Jadi berarti produk dari RPA, terus diolah lagi. olah lagi, terus Oke. Jadi dari Pera lo olah lagi jadi produk kayak gini. produk kayak gini juga. Tapi ada jualan ikan ayam juga. Oh ada fresh, dong, ya, fresh, gitu. fresh, frozen. Fresh frozen. Bedanya fresh sama frozen apa ya? Kalau memang kan kita produksi tiap hari ya. Produksi, Jadi yang produksi. diproduksi langsung dikirim itu bentuknya fresh. Fresh. Kalau frozen, Kita masukin ABF dulu. oh dibekuin Kita air dulu. blast freezer. Kenapa lebih murah yang frozen? Soalnya ayam itu kan sebenarnya kayak dolar ya. Ini bisnis sesuatu yang mungkin orang jarang ngeliat ya. Cuman kalau bisnis ayam itu kan basically it's like a trading of, kita selain produksi kita trading juga jatuhnya. Ada tradingnya juga. Memang ayam itu kayak dolar sih sebenarnya. Ibaratnya hari ini harga bisa murah, di atas besoknya tinggi. Dan juga sebaliknya. Jadi dia mempengaruhi, ada sistem trading dunia yang mempengaruhi harga ayam gitu. Iya, dan memang harga ayam kan tiap hari naik turun ya. Itu siapa yang mempengaruhi iya, harga? yang Iya, siapa yang ngatur mempengaruhi harga itu? Sebenarnya itu diatur sama pemerintah ininya. Nah, kenapa pemerintah gagal mengatur itu? Entar dulu. Tapi makanya, Pemerintah nggak Kok jadi gagal. nyolot lu? Enggak, pemerintah nggak gagal. bahaya nih, bahaya. Pemerintah nggak gagal, cuma belum berhasil. Nah, pemerintah siapa dulu? Pemerintah kita lah. Memang ayam diatur pemerintah. Ya nggak tahu, makanya Tapi dari basically, tapi ayam itu kan banyak faktor yang kita nggak bisa kendali ini. Misalkan kayak kedelai, pakan-pakan ayam itu kan Ah. masih beberapa barang masih diimpor ya. Diimpor. Kayak kemarin nih ibaratnya mungkin nggak tahu ya. Gara-gara yang apa oil price begini, Oh, iya, perang iya, dunia. iya. perang Minyak dunia, dunia ya. otomatis minyak kayak hampir semua komoditas naik nggak sih? Ya. Iya kan, Harga ayam sekarang berapa? langsung on the 3. spot nih. Iya, nggak apa-apa. Oh, oke. Sekitar Per hari 30-an ini. sih. Per hari 30-an itu 30-an 31 tuh 30-an, 39 tuh 30-an juga. RPA-nya dari Ya, mana, berapa? Wilson? Kalau kita ada di Bekasi sama Jawa.
Berapa luas? Ya berapa? Nggak usah berapa luas. Harganya dulu. Sekitar tengah-tengah lah, 30-40. Lebih murah. Karena gue tadi beli ayam tuh 42. Mahal banget. Dia dari pasar tradisional. Nah, memang biasanya kita lah yang supply buat Ke pasar tradisional. Iya, jadi dia I see. jadi lu tuh nggak produksi dari awal ya. Jadi maksudnya nggak menernakan gitu, bukan. Farming itu nggak ya? Untuk sekarang sih belum ya, cuman maybe one day pasti ya. Oh, one day lu mau bikin farmingnya. Mel ada lahan, boleh buka. Boleh. Dimodalin? Wah, boleh banget. Enggak, maksudnya lu yang modalin dia yang beternak. Harus belajar sih. Karena Gen Z jarang loh pegang bisnis. Iya, lu tau gak sih bisnis ayam tuh bau tuh? Bau gue tuh, kalau gue boleh sedikit cerita ya. Boleh. Awal gue mulai ngerintis malah 6-7 bulan gue tidur di kandang ayam dulu sih awalnya. Lu tidur sama 6 ayam? bulan Iya. tidur di kandang, Ayam. literally kandang ayam. Kandang ayam atau nggak rumah warga sekitar. Di mana itu? Bekasi. Dulu awalnya itu gue masih bikin kecil-kecilan sih. Pas awal merintis sudah berapa tahun yang lalu ya, umur gue masih 17 tahun kalau nggak salah. Oh, lu umur 17 tahun, udah lulus sekolah? Pas lulus sekolah, waktu itu kan hampir mau covid ya. Pas covid bingung dong mau ngapain. Nah akhirnya dari sana, oh cobalah daripada bete, teman-teman pada keluar semua kan. Pada keluar negeri semua. Sementara kita nggak bisa ngapa-ngapain juga kan kemarin. Cobalah waktu itu door to door pas covid. Waktu itu masih kecil-kecilan. Oh di komplek nih, dulu awalnya gue mulai jualan salmon actually. Awalnya. Jualan salmon. Di komplek tuh. Komplek Komplek satu mana ekor. dulu nih? Jakarta Utara. Komplek mana dulu gitu kan? Iya, soalnya Tadi jualan kayaknya- salmon, tadi jualan kayaknya- salmon di komplek mana nih? Aku ngincer wilayah itu kayaknya. Oh iya. Terus lanjut. Daerah di sekitar Jakarta Utara lah ya. Oke, jualan salmon. Jualan salmon, awalnya cuman ya paling sekilo, 2 kilo, 3 kilo. Lo import? Enggak, itu gua ya cuman sekilo 2 kilo mas. Oh, lu beli dari ini ya, dari temen ya kayaknya. Dari temen lah, Iya, dari iya. teman. Nah itu bener-bener ya belajar lah di sana cara nawarinnya gimana sih. Apalagi since itu kan semuanya basically nggak ada yang jualan kan waktu Iya, itu. iya. Ya di sana gue lihat, wih banyak banget perusahaan-perusahaan yang tumbang. Since Oh, COVID. berarti lo jualan pertama kali salmon, terus lo door to door. Door to door awalnya. Nggak ditangkap polisi lo? Hah? Ah, serius nih door to door? Door to door bener-bener. Lo nggak door to ditangkap door. polisi lo? Itu tetangga, mungkin kan Iya, maksudnya tetangga gue tetangga. sendiri ya. Cuman itu berjalan sekitar berapa bulan. Nah puji Tuhan, ya nggak tahu ya. Mungkin Tuhan ngasih gue ketemu banyak-banyak orang yang baik. Kayak ketemu Bapak Ibu sekia. Buset, bapak ibu. Oke, Iya kan? lanjut. Nggak usah komplain. Bapak ibu say. Komplain dia. Edit yang ini. Oh, pokoknya lanjut. Langsung Ini gue sambil makan aja lah. Ini kaki gue taruh mana ya? Iya. tadi sama si Bibi itu juga. Ini taruh gini aja. Brian juga kesana, aku kesini, gue juga bingung. Oke, berarti itu 17 tahun COVID ya. Berarti sekitar 19 ya, 2019 kan? Iya, 2020 ya? 2019-2020 lah awal-awal. Yang salmon Terus itu. Waktu itu lu lulus apa? SMA dong. cuman college Di mana? di Singapura. PIK. Oh, di PIK. Di PIK UIC waktu itu kemarin. UIC. UIC. Harusnya itu memang gue ke Sydney, harusnya. Mau lanjut kan, tapi Harusnya. waktu itu bahasanya Lockdown. 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 Terus akhirnya nggak bisa ngapa-ngapain dong. Akhirnya mulailah, gue coba nih daripada bingung kan teman-teman keluar. Daripada kan kita, ya otomatis di sana gue jujur ya. Iya. Gue akhirnya nggak lanjut kuliah. Nggak selesai kan? Nggak selesai. Nah di sana makanya harus mikir dong. Harus Anjir, kayak gimana nih? Mau gimana nih Iya. gue nih ibaratnya Mas Empan. Nah dari sana lah mungkin gara-gara ada that fear ya mungkin ya. Mulailah coba jualin. Nah selang berapa lama gue door to door di komplek-komplek. Kebetulan gue nggak tahu ya. Kebetulan gue ketemu orang. Cuman lagi makan gini ibaratnya waktu itu gue makan di Union. Di Gading.
gue makan ini, ngobrol lah sama Siapa? meja sebelah. Ah. Ngobrol-ngobrol ternyata dia itu kayak F&B consultant. Dari sana, dari sana gue baru tahu, dia bilang, kenapa nggak lu masukin ke resto-resto katanya. Dari sana tuh, gue baru tahu dong, ternyata bisa ya, masuk ke resto gini. Oh kita lanjut, gue mau nanya. Sebenarnya kan Ya lu aku sih kepo sebenarnya sama yang tadi dia Yang 6 mana? bulan itu di kandang ayam itu loh. Oh iya, itu 6 disuruh bulan, orang iya. tua atau kemauan dari kayaknya Winston diusir sendiri? deh. Kayak lu diusir. Kan ada aja ya. Udah nggak lulus kuliah, seru ini. Karena lu gak lanjut, gak mau ke sekolah, ya udah lu pergi gitu kan. Suruh tidur di kandang ayam. Eh, Jadi gimana tuh? Waktu itu memang jujur, waktu itu bisnis orang tua kan di bidang garment dulu awalnya. Terus memang pas COVID banyak, ya tau lah hampir rata-rata banyak yang goyang lah dari sana. Nah dari sana akhirnya mau nggak mau gue harus dagang dong. Yes. Ini ya kan. Mau nggak mau harus dagang. Akhirnya dari sana lah yang tadi gue ceritain loh. Tapi itu bukan bisnis keluarga berarti? Enggak, ini gue mulai sendiri. Itu lu sendiri? Ini gue Ini sendiri. mulai sendiri. Ini mulai sendiri. Lu punya skill Karena keluar ngolah ayam? Oh gue Itu gue tahu. belajar sendiri. Sebentar, motong-motong 6 bulan, sendiri. 6 bulan lu di motong-motong kandang? sendiri. Awalnya gue motong cuma berapa ekor. Enggak kita tanya, dia 6 bulan di kandang ngapain? Iya itu. Ngayo. Nih gue jujur Ya, nih. coba. Ini cuman Jujur. ini pertama kali nih gue ngomong nih. Gue gak pernah Kasih tahu. Aib lu ini jatuhnya. Oke siap. Biasa gue ceritain day to day gue dulu ya pas ini. Itu gue tidur di kandang ayam itu antara gue tidur kandang ayam atau gue tidur di rumah warga sekitar. Karena? Di Depok sana awalnya. Gue dulu cuman toko kios pakai bambu, Aha. pakai kayu, cuman kayak 2x2 meter lah awalnya. Itu gue belajar tuh cara motong. Nah waktu itu pagi gue nganter, gue sendiri gue dulu pakai ada mobil Innova gue jadi nganter. Udah enggak. Jadi Dulu mobil gue ada Innova. Innova. Nah itu buangkunya full gue copotin semua ke belakang. Isinya Oke, ayam. Isinya? Gue masukin ayam. Ayam Ini, nah itu biasa gue buat nganter. Dulu kan nggak punya, dulu kan mau nganter pakai apa? Iya. Iya. Mau bayar gaji karyawan juga nggak sanggup. Akhirnya sendiri. Akhirnya sendiri. Jadi menurut dia nganter pakai Innova itu pakai apa gitu ya? Tapi ini sorry loh. Beda. Gue nanya, lu pernah nganter pakai gerobak, pakai sepeda nggak? Oh pernah. Iya udah pernah. Makanya Lo pernah ngalamin bawa motor, ayam taruh di sini kan, Iya. bareng-bareng kan? Iya. Pernah. Ada fotonya nggak? Enggak, nggak ada. Oh, nggak. Bentar. Serius ada? Nanti kirim ya. Nanti kirim kita Gua bukain. tampilkan Seru, itu. seru. Gue bukain Tadi nih. yang mau dia jujur apa belum? Iya betul. Nah, nanti lah abis ini Lu ya. mau Ada, aib, abis buka ini. aib apa? Gua- Aib apa yang iya. lu mau bongkar? Ya itu kayak tadi pagi gue nganter sendiri, terus siangnya itu gue nyales ke resto-resto semuanya gue datengin. Lu datengin? Ya itu belajar bang, belajar bener-bener. Lu nawarin apa waktu itu ke restoran? Ayam, salmon. Dulu Ayam, kan gua cuman salmon. barang itu doang kan Ayam awal-awal. sama salmon. Ayam itu ayam utuh atau pahanya doang atau kakinya Ayam doang? utuh, paha. Hmm. Gue jualan juga. Jadi basically satu ayam lah. Iya, Sampai kepala, sampai ininya. Oke, Itu ini tadi belajar lu tuh. nyales kan, siang hari. Nyales. Malam hari lu tidurnya di mana? Habis gue kelar nyales, nah gue pulang dong bentar, mandi-mandi, malamnya motong lagi mas. Oh, malam motong. sendiri. Motong sendiri. Nah ini kasih ini ya nih, nggak tahu kelihatan udah hilang ya. Dulu, kok ayam kan dulu masih manual gue dulu, belum ada yang Iya, mesin. iya, mesinnya. conveyor. Ayam buat nyompotin bulu ayam kan butuh air panas ya, ini ya. Nah suka iniin sendiri, coba tes dulu nih. Udah Kecelup cukup air panas belum ya? panas. Ini ya. Kenapa sih biasa Iya aja? panas lah. Nah, panas. Perjuangannya panas. loh. Iya iya. Panas. Lu gengsi lu. Umur itu 17 tahun ya? Itu 17 tahun. Lu gak malu sama teman-teman lu? Itu gue ini Itu dia mau gua malu. cerita. Hah? Jadi gimana? Terus ini kok gue boleh jujur ya, Nah. malu sih mas. Kok ini ya sorry to say lah mas, dulu dari orang tua hidupnya enak. Ini semua udah terstruktur lah dari awal. Tiba-tiba lu diusir. Tiba-tiba COVID lah, happen COVID. Down ya. Down. Terus ya siapa yang pengen tahu kan awalnya. Jadi gue pernah ngerasain hidup di atas, pernah ngerasain juga hidup di bawah. Yang paling susah itu apa? Bukannya dari bawah paling ke atas kan enak. Ya. Dari atas ke bawah
Belum tentu enak loh. Iya. Harus adaptasi banget gak sih? Adaptasi terus juga memang mungkin ya kalau gue boleh jujur itu pengalaman dulu mungkin gue kira anjir kenapa gue begini ya gitu ya. Nangis lo? Enggak, nangis ya? Itu. Enggak sih ngapain ya kayak gini ini namanya udah jalan hidup kita kan nggak ada yang tahu mau jalan hidup Oh gimana. gitu. Jadi lo sekuat itu ya waktu kena COVID jatuh gitu. Tapi kalau mau bilang nangis, oh iya pasti pernah mas. Dalam merintis usaha tuh, udah Jatuh berapa kali bangunnya. tuh jatuh bangunnya. Kan terbilang cukup apa ya? Cukup masih muda ya. Maksudnya muda secara umur, Iya. kemudian muda secara bisnis juga. Jadi aibnya apa tadi? Iya. Nah, Gue nggak tahu lu tidur di mana kan tadi kita nanya. Gue belum Lu penasaran banget. foto. Dia penasaran lu nanya lu mau tidur di mana. Lu mau berpikir dia tidur satu bantal sama ayam gitu Mil. Nah oke. Jawab dong. Inti aibnya tuh di mana? Ya itu akhirnya gue motong ayam sendiri, abis gue kelar motong ayam. Selnya. Nah gue tidur dong, antara awalnya kan gue belum punya Itu tempat. nggak Belum. pulang ke rumah? Tetap di Enggak, situ. iya kan besok Karena gue pagi motong-motong nganter. itu ya? Iya, Pagi lagi jadi gua dia nganter tidur lagi. di mobil Innovanya dia. Lu Antara Innova. tidur di mobil, Rumah Emang warga. nggak tiap- Sih pertanyaan gue rumah warga siapa yang mau nampung lu? ada aja baru untungnya. Iya. Gue jujur ya. Lu harus Untung berterima ada aja. kasih tuh sama warga-warga yang nampung Makasih gitu ya. Pak Vendra. Masih ingat. Ada namanya. Iya. Nah waktu itu Tapi gue nanya, itu yang nyembelih lu? yang motong sendiri ini sendiri. Tapi yang paling kena sih ya buat gue ya. Jujur gengsinya sih Pak. Iya. Apalagi dulu Gen-Z ya, Gen Z yang memang Lu dari lahir nggak pernah susah kayak ini. ya dulu jujur enggak. Ya kan lu mau minta apa-apa, beliin pesawat, dibeliin kan gitu. Ya either Sok mainan main-mainan doang. lah ya ini kan. ya. Iya. Amin. Lu mau apa beliin pulau gitu kan. Amin. 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 Ya kan gue ngomong gini lah, lu di usia 17 tahun ditempa dengan bahwa lu punya privilege yang luar biasa ya. Tiba-tiba keluarga lu jatuh, ini dalam tanda kutip ya. Gue bilang tadi lu terusir ke kandang ayam. Ya gue gak ngomong lu diusir ya kan. Terusir ke kandang ayam karena memang kemauan lu sendiri. Lu gak mau lanjut kuliah, gak mau atau memang nggak mau sih jatuh situasinya ya? Mau nggak mau, pertama mau nggak mau, Oh, iya. lama-lama jadi nggak mau. Oh iya, sekarang gak mau kuliah lagi? Nggak tahu ya, menurut gue, sorry nih, ini mungkin setiap orang beda pendapat ya. Betul. Balik lagi setiap orang beda pendapat, tapi tergantung. Kalau sekarang gue lebih mending belajar kuliah itu kan sesuatu yang broad. Iya. Banyak S1 di sana yang memang banyak lah ibaratnya S1 tuh Udah banyak banyak ya sekarang banget tuh. dan lu ada apa skill selain lu lulus S1 sekarang lu ada apa skill kalau gue sendiri ini gue open aja ya banyak banget men yang mau ngelamar ke tempat gue S1 Exactly. ini ya ngapain kita jadi dulu gue juga pernah kerja sama orang jangan salah gue pernah kerja juga sama orang tapi basically skill lo ada apa selain lo Iya. lo lulusan S1 Jadi that's it. garisin itu adalah gini, ada satu pepatah yang lucu nih dari orang itu bahwa kalau lu dapat ijazah itu bukan bukti kalau lu punya ilmu atau punya Betul. skill, tapi lu pernah sekolah. Iya. betul Nah sekarang kan yang dipikirkan dia adalah mending gue belajar skill ya. Lu bisa belajar apapun dari Soft luar skill lah ya. soft skill networking Networking. Yes. dan juga balik lagi gini sih kalau gue sendiri ya gue lebih mending rekrut anak-anak SMK tapi yang memang gue udah sekolah kayak kemarin sekretaris gue memang SMK tapi Saya muka sekretaris. sekretaris Iya. terus memang kayak misalkan orang-orang nih lu lulusan SMK SMA gue nggak peduli kalau misalkan gue lebih mending rekrut orang SMK SMA tapi udah punya pengalaman kerja berapa tahun nih jadi sales misalkan Iya, sales lah betul. ibaratnya dia udah pengalaman udah ngerti cara ngomong sama orang cari tahu kayak apa-apalah ibaratnya salesnya gitu ya Iya. soft skillnya udah kebentuk gitu loh kak soft skillnya udah kebentuk secara otomatis lu nggak usah perlu training dia lagi Yes. gue lebih mending rekrut Itu kayak teknik gitu dia merekrut karyawan ya. Iya, tapi aku setuju banget. Aku lebih suka juga sama kayak Wilson kalau kita ngerekrut tuh ya lebih enak yang kayak gitu. Soft skill-nya udah dan terbentuk. lebih enak lebih gampang diajarin kak Betul. sorry to say nih ini disclaimer aja tapi anak-anak mungkin mereka itu ibaratnya kayak gini lah anak orang kaya lu mau makan setiap hari kasih steak itu rasanya kayak biasa aja
biasa banget. Tapi Iya. kok anak, sorry itu sih orang yang mungkin agak kurang berada. Tiap hari nggak usah kasih stick deh. Kasih dada ayam Rolade, aja kasih ibaratnya. rolade. Kasih rolade dah ibaratnya tiap geprek hari. gitu. Ayam geprek. Itu udah rasa, itu udah kayak Bersyukur banget. syukur banget. Ya Itu sama beda. aja kayak itu. Oke, sekarang pertanyaan gue, karyawan lu ada berapa? Masih dikit lah. Pernah banyak banget itu berapa? Lumayan di atas 20-an lah Di atas lebih. 20-an ya. Lebih Keren 20-30. Dan itu Gen Z atau tua? Tua. Rata-rata tua ada, Gen Z ada, yang seumuran bapak gua pun ada. Nah, Oh iya, silakan Mila, lo mau nanya. Lo kan selalu penasaran kan? Dia mau nanya tentang leadership soalnya. iya, kok tahu sih? Yes, otak lo gue udah paham. Iya, sebenarnya aku mau nanya, karena kan itu kan challenge ya, tantangan gitu buat Wilson. Kalau Wilson anak muda, 23 tahun. 17 di waktu itu. Waktu itu? 17 Iya, tahun. 17 Iya. waktu itu. Dan Cuman kan belum ada karyawan Ya, dulu. sekarang udah ada. Ya maksudnya untuk memimpin sebuah perusahaan yang dimana itu ya karyawannya Wilson ya lebih tua gitu. Nah itu gimana tuh? Pernah nggak sih anak muda bisa Dianggap apa remeh sih gitu ya? diremehin gitu? Remeh itu ya hampir, kalau kita ngomong bukan dari karyawan doang ya. Basically dari semua orang lah. Ini yang kalau diremehin itu udah pasti. Tapi kan balik lagi itu menurut gua nih, lu boleh ada dua mindset lah, dua perspektif yang beda. Lu mau pilih diremehin, pasti ada nih dua, diremehin atau enggak lu ada bisa juga. Lu gara-gara lu masih kecil. Banyak orang yang memang orang tua ini lebih suka sharing kan. Yes. Mereka pasti secara hidupnya itu pengalamannya banyak. Pengalaman lu banyak. Pengalamannya banyak. Nah, ya kalau bisa ya kalau gue sendiri ya, gue itu orangnya lebih mending gue mendengar. Open ya, Open. Gue sih jarang maksudnya mau, gue begini malah. Oh. Jadi dia bukan bosi. Iya, bukan tipikal bosi, bukan yang Lu kalau memerintahkan orang tua gimana? Tolong dong. itu kayaknya lu Bang sana. Joel ya. Kok gua- Kelihatan ya. Coba lu gimana itu kalau gitu? Setiap orang kalau kita ngomong leadership, I think semua orang beda-beda ya. Beda-beda. Beda-beda. Ya gue Dan nanya juga- leadership lu lah. Gua nih, oke. Kan lu bintang tamu kita. Tapi kalau gue sendiri pun beda. Ibaratnya kita leadership ke anak-anak Gen Z sama anak orang yang udah milenial itu beda. Kalau gue boleh jujur, lebih susah memerintah Gen Z. Yes. Lebih Zack, susah meminta Gen Z. susah banget. Mas. Lu Gen Z coy. Iya, makanya itu. Tapi lebih susah kan? Tapi lebih susah Tapi memerintah aku Gen lebih Z. mengerti kalau misalkan Wilson sama-sama Gen Z. Iya. Memang susah. Susah banget. Apa yang membuat susah? Wah. Gimana? Balik lagi gue ini nih. Menurut Kenapa Gen Z sih? gimana? Anda kok banyak sekali keluhannya? Kayaknya ada pengalaman tersendiri nih kayaknya nih. Iya, ekspresif banget gitu. Iya. Iya. Udah, Wilson dulu deh. Maksudnya gimana? Kenapa lebih susah? Gen Z itu rata-rata itu mereka kalau dulu yang gue lihat ya cenderung milenial, boomer, baby boomer segala, mereka itu kerja demi tanggung jawab. Lebih keras. Lu marahin lu ini. Itu mereka lebih tahan banting. Memperbaiki diri ya. Memperbaiki di kiri. Nah, kalau Gen Z in the other hand, Lu teriakin dia ngambek. mostly atau enggak bukan ngambek juga, mau ada ngambek ini atau enggak bisa Resign secepatnya gitu. jangan begitu juga lah ya, cuman tapi lebih apa ya kita ngomong ya, lebih pakai Fragile nggak sih? lebih fragile, lebih pakai feeling. Dibungkus ya kalau fragile ya. Rapuh nih. Bahaya dong itu pas weh. Ya bicara supply, kualitas, kemudian cash flow lu gimana gitu. Bisnis lah, kalau tadi leader udah, sekarang bisnisnya. Lu CEO bro, bagaimana lu ngatur itu? Supply, quality, kemudian cash flow lu biar bagus. Dalam sini. Ini kasih tahu, Iya. bisnis kita. Tapi kalau basically cash flow itu biasanya kan kita, kalau gua kan mostly B2B. Iya. B2B kita itu kebanyakan ngutang. Kita sendiri beli barang cash. Oke. Kita beli Dan barang lu cash. ngutangin. Gua ngutangin kalau Berapa TOP? 40 hari? ngomongnya sih Beda-beda 30 hari. Ngomongnya. Aslinya bisa 60.
Oh iya. 60 lebih. Kalau ke Horeca. Horeca. Kalau hotel biasanya lebih ya. Bisa lebih, bisa 3 bulan. Apalagi hotel bintang 5. Ya kan? Aduh, jangan ngomongin. Iya, oke. Oke. Itu lo hotel bintang 5 ya kan. Kalau Padahal hotel belinya cash ya. Nah itu ngatur cash flow-nya tuh gimana tuh? ya harus tebel duitnya. Sebenarnya aku udah tahu sih jawabannya. Karena cuma itu harus kuat ya. Ya memang, tapi memang nggak luput dari namanya utang piutang ya. Iya. Kita pasti Iya. ada utang juga ke ini bank dan selain lainnya. I mean bank is your friend. Yes. Kalau kita Ah, dalam lu bisnis utang bank? ada utang bank. Serius? Ya exactly. Lu umur 20 tahun, lu utang bank dipercaya lo sama bank? Puji Tuhan. Lu sendiri yang apply? Atau sama keluarga? Jujur keluarga. Keluarga Oh, lah. keluarga. Ya, memang Agunannya kan. Agunannya pasti. Agunannya pada keluarga ya? Of course lah. Ya tapi dia jujur harus aja. bertanggung jawab bayar Tapi sih. amit-amit kenapa-napa, itu rumah gue loh. Maksudnya rumah yang harusnya buat gue loh, hilang loh ini. Ibaratnya kan. Oh, udah dibagi nih. Oke, itu ngomongin tadi Cash lo flow maintain ya. cash flow. Ya, pasti Kalau kualitas, lo pernah nggak tiba-tiba kualitas lo nggak baik dibalikin itu barang lo? Pastilah. Sering. Pernah. Apalagi awal-awal banget. Oh ya? Namanya manajemen itu kan otomatis kalau kualitas itu beriringan sama manajemen. Iya. Manajemen, supply chain, Iya. dan lain-lain ya. Itu kan beriringan semua tuh ininya. Iya. Nah tergantung, buat awal-awal kan kita kerjain sendiri mas. Nggak bisa lah kita harap semuanya, maksudnya, bisa Sudah perfect. baik. Iya. gitu Udah ya. baik, itu nggak mungkin. Kan lu ada konsultan. Iya. Off the top. Ya. Enggak Pak, ini masih. Maksudnya peran Masih. konsultan itu seberapa besar buat keberlangsungan bisnis? Nggak ada. Nggak ada. 1 bulan, 2 bulan selama itu dia dampingin nggak? Waktu itu cuman awalnya doang kan ini. Iya. Basically ini kita ngomong beda time frame nih mas. Iya. Beda Ini time Alright, frame. sekarang it's bisnis yang sama kan sebenarnya? Yang sama, cuman itu Iya. kan pas awal banget gue mulai Iya. kan. kalau sekarang pasti pakai sense of bisnisnya sendiri kan. Kalau sekarang kan udah ada manajemen semuanya. Manajemen. Manajemen, udah ada masing-masing headnya masing-masing kan. Betul. Ini ya, nah itu pasti lebih gampang. Kalau dulu kan awalnya susah mas, SOP mikirin sendiri. Yes, Ntar itu ini bener sendiri, banget. KPI Itu mikirin yang sendiri. buat lu. Siapa yang bikin SOP-nya? Awal-awal gue sama ayah, tim lah. Oh dibantu ya kan? Bantu, kan ada HRD juga. Inian. Oke, Wilson, aku mau nanya, kenapa ayam? Karena kan kalau Gen Z nih biasanya lebih suka dunianya tuh ya content creator, YouTuber. Kenapa bisnis ini? Tapi ya ini balik lagi menurut gue ya, banyak. Lu makan ayam nggak? Nah kan, Of tadi makan ayam nggak? course, everyday kayaknya. Kameramen makan ayam nggak? enggak deh, lagi nge-shoot. Tapi basically semua orang kan makan ayam. Yes. Semua orang makan ayam dan ini sesuatu yang gue belajar sih waktu dari bisnis bokap juga. Kalau bisnis garment kan semuanya is by need. Iya. Lu bisa bilang, Joel sukanya bajunya kayak gini nih. Iya. Iya. Lu sukanya kayak gini. Ya kan masing-masing beda-beda ya. Yes. Iya kan. Nah, Kalau ayam juga kan suka-suka. Kalau lu bicara apa, gua makan ayam, gua juga makan ikan, gua juga makan daging. ya makanya gue juga. Iya, kadang gua yang ekstrim gua makan temen. Maksudnya makan bareng temen. Aku nggak bisa. Maksudnya gua makan Masalahnya aku di sini tuh kayak nggak bisa. Kayak dia bukan Aib, bukan gue kayak. makan bareng teman. Makan ayam bareng teman maksudnya. Nah, Oke. dan juga Jadi sesimpel itu basic karena semua orang makan ayam jadi lu gue jualan ayam gitu. soalnya kan pas awal gue jualnya salmon. Oh, tapi tidak semua orang makan salmon ya. Kalau semua orang, gue jual siapa lagi gitu ya dalam hati Harusnya lu gue. jualan lele. Gak semua orang suka lele. Oh iya betul. Betul. Kalau salmon itu marketnya niche gitu loh. Iya, Kalau benar. ayam, gue bisa masuk sini, semuanya Iya, bisa masuk gitu. Betul, dari bawah Dan sampai atas ya. Bawah sampai atas. Terus awal masuk gue bisa mulai jual ayam juga sebenarnya gue karena gue kena tipu sih Oh gitu. Sama ayam. sama ayam. Oh iya. Hah? Iya. Lu Sama ditipu ayam. Lu serius Gue ditipu banget. ayam. Masa ditipu di industri yang sama? Itu kan gue awal baru mulai ya, namanya anak bocil lah mbak, bocil baru namanya baru mulai jualan.
Nah itu gue kena tipu akhirnya waktu. Kenapa lu tahu itu ditipu? Satu, nah itu beriringan sama gue awal gue mulai motong ayam. Nah gue kan memang ada ketemu orang. Ah. Oh, gue ngeliat nih cara ini. Ayam live bird-nya gue udah dimahalin. Oh. Ini ya, di bahan bakunya udah dimahalin. Ternyata gue beli mesin segala. Yang kita ngomong let's say gampangnya satu mesin 1 juta deh. Lu di markup 5 kali lipat sampai 10 kali lipat. Jadi otomatis modal kan besar. Di HPP nggak nutup awalnya. Nah terus awalnya tuh belajar tuh main ayam di sana. Terus tiba-tiba pas gue ketahuan kayak gitu, wah sempet stres dong, anjir gue gimana mau laksanin otomatis secara nggak langsung kan gue belajar dari dia nih ayam ibaratnya gitu. Nah dari sana sih barulah gue turun lagi, drop lagi, belajar lagi mulai dari nol lagi. Dari hal itu apa yang lu pelajari? Maksudnya pesan apa yang lu mau mungkin sampaikan pada teman-teman pendengar kasih tahu podcast kalau lagi mulai bisnis kemudian lu ditipu, apa yang lu harus lakukan gitu? Jangan stres sih. Kalau stres itu mungkin normal ya. I mean semua orang stres. Semua kerjaan stres, ada stresnya. Tapi saat lu ditipu, ya basically yang gue mikirin apa yang gue harusnya lakuin. Kesalahan apa sih yang gue lakuin kemarin. Oh, artinya refleksi ya? Refleksi diri. Kok kita mau marah sama orang gak ada habis-habisnya. Iya. BTW berapa lu ditipu? Ada angka ratusan atau miliaran gitu? Lumayan sih. Ya bisa ke ratus. Gue bayangin aja gue cuma modal 70 juta awalnya. Awalnya. Itu pun modal gue jual dulu ada dapat emas dari kecil naik harganya kan, gue jual emas jadi modal ini akhirnya. Punya modal sendiri berarti ya? Awalnya modal sendiri. Keren loh. Udah awal modal. Lu udah dari nabung emas, kemudian emas dari kecil kan, angpau ada ini. Nah terus, dari sana gue bayarnya 70 juta. Hilang, ini gue buka-buka waktu itu ditipu sekitar 10 atau 20 juta. Sisanya nyangkut. Gue jual ke satu customer nih. Nggak bayar. Kebetulan restoran ini udah tutup. Udah tutup sekarang. Gue jual, masuk nih awal customer pertama gue nih actually. Customer pertama gue langsung utang nggak bayar. Modal gue 70 juta. Diutangin waktu itu 60. Habis dong. Dan nggak bayar. Nggak bayar. Habis dong modal lu. The story almost ended before it even started kan. So, terus itu walaupun itu restoran dulu, tapi restoran itu bayar nggak sampai sekarang dibayar nggak dia? Nggak ada. Ya akhirnya gue cari cara dong. Oh. Ya, gimana caranya gue dibayar. Oh. Itu ya waktu itu bokap nyokap nggak ada taruh duit nggak ada, bener-bener gue sendiri waktu itu. Waktu itu ceritanya, nah gue tahu dong anjir gue nggak dibayar ya gue ya udah goodbye lah langsung ibaratnya. Nah akhirnya gue datengin kantornya, gue cari tahu tuh di sekitar dia nih, kan pasti kalau yang gue tahu ya F&B kan orangnya dia lagi. Nah pas gue ketemu manajer bekas dia di restoran lain, ya gue curhat dong, Pak gini. Terus dia kasih lihat, oh nama ownernya siapa? Gue cari tahu dong nama ownernya siapa. Nah gue cari tahu nama owner, coba lihat dong WA-nya, ini kayak gimana sih? Gue lihat dong. Ya gue cuman, gue lihat profil owner, profil picture-nya itu kayak lambang Garuda. Pura-pura, terus namanya siapa gitu, gue gak nyebutnya nama lah ya. Nama siapa? Usahanya apa, restorannya apa namanya? Gak enak lah bro, gue ngomong. Udah gak ada? Cuman gak enak lah. Inisial. Depannya Y. Jualan makanan atau jualan ayam? Fried chicken gitu. Salmon. Jualan salmon. Kan awalnya pas awal banget. Pas salmon. Belum mulai jual ayam. Jadi khusus spesialis salmon gitu ya? Salmon, Jepangan lah. Oke. Nah, tutupnya kapan? Gue gak ingat COVID lagi, ya? gue gak tahu lagi. Pas COVID ya? Setelah COVID, jauh setelah COVID. Oh jauh setelah COVID dia baru tutup. Nah akhirnya, gue punya akal nih. Gara-gara kalau gue gak ini kan gue mati. Kalau gue gak dibayar. Akhirnya gue punya akal, gue datang lah ke kantor dia. Gue bilang, Pak gak mau tahu saya harus dibayar gini nih. Gue pura-pura ngancam. Gue kan ada 2 nomor di satu handphone. Akhirnya gue ini dong, gue bilang, lu kalau nggak bayar gue telepon juga nih owner lu nih. Padahal itu nomor gue satu lagi. Jadi lu ngancamnya itu ngancam manajemennya bukan ngancam ownernya. Bukan. Soalnya setahu gue nih dulu
di cerita-cerita dari yang kayak bekas-bekas mereka, Si purchasing yang bermain. Ya, biasa. Gitu. Jadi kan nggak dibayar dong. Lu nggak ngasih dia duit sih sebenarnya. Ya dulu mana ngerti, Pak. iya, dia masih muda Baru awal banget, jualan, iya. jualan nyeles aja nggak ngerti gimana caranya. Tapi gitu. sekarang udah jago ya. Ya lu pokoknya lu akhir-akhir ini lu beli ayam dah sama gue. Iya. Sebenarnya mantap, kalau mantap. kalau bisnis itu marginnya gede apa kecil sih, apa tipis apa oke nih? Tipis lah, kalau gue kan main komoditas. Komoditas, cuman yang kayak tadi gue bilang, sisi lain dari dunia ayam ini kan kayak trading. Yes. Ininya. Jadi memang kita main pas kita beli atau kita produksi murah, jualnya Langsung. tinggi. Dan ya begitu-gitu ya, otomatis kita harus kuat di stok dan lain-lain ya buat uang putaran juga ininya. Oke, lo berarti fokus ke market Horeca ya? Hotel, restoran, catering. gitu. Horeca, terus MBG juga. actually. Iya, anggap aja MBG Horeca lah. Horeca, Kan dia Horeca catering lah. kan. Terus kita juga. Iya, lu jangan beda-bedain lo. Ada mereka, ada MBG. Masalahnya tuh kata netizen, MBG itu dalam situasi perang dunia apapun, MBG tetap berdiri. Oh harus, Berarti harus bisnis itu. paling kuat dong. Harus. 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 Kenapa lu punya dapur? Kenapa Lu ada harus? dapur gak lu? Jadi kita main hulu ke hilir. Berarti berarti lu jago joget 6 juta per hari? Coba dulu dong joget 6 juta per hari. Terinspirasi dari Bang Hendrik ya. Sebut loh. Apa lagi ya? Gak, gue mau nanya, kan tadi kondisi lu kehabisan uang nih, gak ada duit tuh. Oh iya. Itu udah pasti ada karyawan, waktu itu ada karyawan Belum. Itu gua Itu ngantor pasti sendiri. sendirian ya? Awal banget itu kan customer pertama gua, Bang. Oh, customer pertama lu dan lu Customer dibohongin. pertama terus tiba-tiba langsung hilang nggak bayar. Lu terlalu sih. Tapi pelajaran loh pasti. Ya, sambil Ini belajar tuh. seandainya, Pasti aku nggak belajar. tahu lu punya pengalaman atau enggak, di mana ada dua pilihan antara bisnis lo, ya misal COVID lalu udah punya karyawan 10 atau 100 gitu, tiba-tiba COVID atau terjadi perang dunia ketiga gitu, dan lu harus milih antara menyelamatkan bisnis dengan menyelamatkan karyawan karena cash flow lu udah turun kayak gitu. Jadi kalau di situasi lu yang masih muda gini, lu milih apa? Menyelamatkan bisnis atau menyelamatkan karyawan? Ayo. Ini pertanyaan jebakan loh. Kalau salah gue kasih komen di situ. Makanya gue mikir. Sekarang ketika Ini serius loh, dilema loh. Iya Pertanyaannya dilema. Karena gini, karyawan yang misal udah ikut lu sekian tahun, Loyal lah ya. orang loyal kepercayaan lu, tapi karena dia saking loyal dan orang paling dekat, lu gaji dia misal 100 juta sebulan. Tapi kondisi perusahaan lu sedang Down. ya mungkin lagi kena situasi COVID atau whatever lah, anggap aja punya problem lah. Akhirnya lu harus milih antara ini lu kurangin satu orang yang gajinya gede ini, tapi ini orang kepercayaan lu, atau lu pilih selamatin dia biarin ini usaha lu bangkrut gitu, atau lu harus cari cara. Gue cari cara sih. Jadi lu nyelamatin Keren. dia. Yes. Dua-duanya. Lu Cuman selamatin dua-duanya. ibaratnya gini, kalau lu selamatin dia perusahaan bangkrut. Tadi kan lu bilang gitu, kalau gue Iya. selamatin perusahaan gue kehilangan orang kepercayaan. Yes. Iya kan lu bisa nyari lagi. Sekarang nyari orang yang bisa kita percaya kan susah. Nggak tahu, gampang. Bagi Bang Joel. Ya asal lu mau percaya aja, kalau lu nggak percaya. Masalah dia terpercaya atau enggak urusan makan. Kan tadi dalam konteksnya lu bilang dalam Apalagi ini kan, key person ya. key Kayak person. gitu. Jadi lu lebih nyelamatin. Kenapa gue bilang Dua-duanya. dua-duanya? Kalau kenapa nggak pilih salah satu? Salah satu, Cok. Kalau lu suruh pilih salah satu, lu pilih mana? Gini, lu kok pilih Gak usah mikir, pilih salah satu aja. Perusahaan atau karyawan? perusahaan? Perusahaan. Aku juga gitu Gue nggak usah sih. nanya. Ya udah. Tapi ini pertanyaan Soalnya itu dilema. Enggak, Bang Joel. karena gini. Tapi mau gimana lagi? Sekarang gitu. gini, kalau lu hilang perusahaan lu bangkrut, karyawan lu karyawan lu juga sama. Lu gaji pakai apa? Lu gaji pakai apa gitu loh. Gitu. Ini Jadi kan. lu pilih Tapi nyelamatin perusahaan ya. kalau kayak gitu biasanya konteksnya pasti gue masuk, misalkan yang biasa masuk 6 hari kerja, nah itu gue bikin shifting. Otomatis kan kayak kita komponen uang makannya kan Berkurang. mengurangi drastis. Oke, kalau karyawan lu itu
yang mungkin bisa lu percaya. Tapi kalau tiba-tiba karyawan lu itu adalah 100 karyawan lu itu adalah Gen Z. Nah, Nah, kira-kira berapa yang sebenarnya menurut lo Gen Z, dari 100 Gen Z, sebenarnya berapa sih yang layak, yang menurut lo capable dalam hal bekerja? Lo kan Gen Z nih. Dari 100 ya. Gen Z, menurut lo berapa yang dia bisa kerja? Kalau yang gue lihat Gen Z itu lebih cenderung lebih orangnya mut-mutan ya. Banget. Mut-mutan banget, mut-mutan, dan juga mereka itu lebih, kalau milenial, oh yaudah yang penting gue kerja dulu deh, baru gue mikir hasilnya. Kalau Gen Z itu lebih mau diiming-iming hasil yang besar, baru dia kerjanya, Baru kerja bagus. baru kerja. Berarti dari 100 artinya tidak satu pun bisa kerja Gen Z. Don't get me wrong. Don't get me wrong. Kalau yang Gen Z yang beneran bagus, gue kebetulan ada sih karyawan satu Gen Z. Bagus Memang kerjain, wah inisiatifnya tinggi. Kalau menurut Wilson nih, lebih penting manusia atau angka? People? Dalam konteks apa? Dalam konteks bisnis dong, masa kita nanya. People atau Lo peduli tentang kualitas manusianya People atau or kualitas profit? angka? Iya, people atau- kualitas manusianya atau kualitas angkanya? Ya. People. Why? Because with people, kalau memang tim lo bagus, lo nggak, Angka lo akan otomatis dengan baik naik. sendiri ya? Kalau lo cuma profit oriented, tapi lo kerjanya mati-matian kayak orang bego, ya udah lo bakal stagnan segitu-segitu terus. Tapi kalau bikin tim yang bener, yang solid, memang nggak gampang ya. Lo ngontrol beberapa orang itu kan susah. Tapi lo bakal naiknya lebih gampang. Berarti Gua people nanya. itu aset dong. Iya. Plus asik. Yes. Gue mau nanya sama lo percaya nggak, ini kalimatnya biasanya boomer sama millennials nih. Bisnis jalan, bos jalan-jalan. Lo percaya nggak dengan begitu? Itu beneran muka aib gue nih. Aduh, Nggak, gue nanya kan Gen Z. Apa pandangan Gen Z tentang itu? dia ada aja ya. Gue mau nanya. Menjebak dia. Jebakan lagi nih gue. Tapi emang semua bos kan kayak gitu. Enggak, gue nanya, lo percaya nggak? Nggak, beda. Gen Z ada yang bisa 24 jam kerja. Gue nanya, lo percaya Ya, nggak? enggak. Bisnis 24 jalan, jam juga bosnya gue jalan-jalan. 24 jam, oke. Ya, kita dengar jawabannya. Oke, bisnis jalan. Bos jalan-jalan, lo percaya nggak itu? Banget. Kalau gue sendiri nih, iya. kalau gue sendiri, gue kerja 24 jam, tapi selagi pas gue liburan. Oh, berarti dia nggak percaya. Oke. Karena Gen Z, dia punya fase. Gue kerja, gue healing kan. Jadi nggak nyambi tiba-tiba sambil, gue mau ada klien ke Bandung, gue sekali jalan-jalan ke Bandung. Lo nggak gitu ya? Enggak, tapi kalau memang kerja. Gitu. Iya. Ya, Jadi kita kemarin kan- ke Singapura kerja apa nyambi? Itu bukan kerja bos, itu Tapi liburan lu nyambi bos. kerja, nyari klien juga lu di Singapura. Ketemu bank. Nah. Tapi ya kita jadi blunder kan jadi anjir. Enggak. Jadi artinya lu memanfaatkan waktu liburan lu tiba-tiba ada ketemu aja. Kalau liburan tuh kok nggak tahu ya, kalau menurut kita bisnis owner ya. Ah. Emang lu ada liburan? Ada liburan, mana ada cu? Oh, gitu. Lu liburan juga nih handphone dari tadi nggak tahu nih berapa orang yang nelpon. Nih baru gue matiin nih handphone. Nih, udah banyak banget tuh kayak. Jadi lu nggak percaya kan berarti istilah itu? Bisnis jalan, bosnya jalan-jalan. Boro-boro. Iya. Susah, nggak bisa. Tetap kepikiran ya. Memang fisik kita jalan-jalan, Iya. jangan salah, fisik kita jalan-jalan. Betul. Lu kemana, Iya. otaknya, handphonenya, boro-boro bisa jalan-jalan, bu. Tapi lu berharap kayak gitu nggak? Berharap. Ada nggak lu suatu saat one day lu nggak ngapa-ngapain, cuman jungkir balik di rumah gitu kan, tiduran gitu. Tapi bisnis lo, omset lo, keuangan lo bisa masuk dengan sendirinya. Nggak tahu, mungkin apa gue udah terbiasa kerja kali ya. Jadi kalau tiba-tiba suruh diem tok. Aneh ya. Kayak kemarin tuh gue stuck tuh di Singapura. Aha. Itu gue bete loh anjir. Lo bete, makanya lo cari kerja kan di sini. Iya, gue cari at least apa yang bisa gue kerjain. Iya. Gue kerjain. Nggak tahu ya apa gara-gara tiap hari datak tak suruh diem. Itu Gak bisa ya. ya enak, buat awal-awal tuh enak bu, jangan salah, enak kayak oh enak Enak mau ya? enak pol. Apalagi dengan orang yang pas ya.
Ya, cuman kan kemarin gue sendiri ya. Oh gitu. Kan nyari yang pas di sana. Aduh. Cerita rasa lokal, ceritanya lokal. Ini kalau menurut Wilson, biasanya mayoritas Gen Z nih Wilson, itu kan lapar atau haus validasi. Wilson kayak gitu nggak? Validasi, yang penting gue duit bu, bukan validasi. Dia komplain jangan dipanggil bu katanya. Ya kan gue respect. Gini, Istri jenderal amit-amit gue panggil ini ya mati gue ntar. maksudnya itu gini, lo lebih seneng diakui orang sebagai CEO, omset lo biasa aja, atau lo diem-diem aja, gue orang biasa tapi duit gue banyak, masukan gue banyak. Ya, sekarang buktinya gue nggak ini konten pertama gue kan. Oh ini konten pertama lo ya? Berarti mulai besok dia nggak peduli dengan uang ya, dia peduli Bukan. validasi. Kebalik dong. Kebalik. Kok balik? Balik Dia dong. very humble berarti ya. Sekarang gini loh. Eh, Lu punya duit, gue lebih mending gue nggak kasih tahu lo gue punya duit yang ada orang. Buat apa ya? Buat orang nanti temen ada yang iri lah, ada yang pinjam gitu ya. pinjem, Iya, ada yang pinjem. pinjem. Kalau kita nggak kasih nggak enak. Iya. Kan kalau kita nggak kelihatan tinggal bilang, aduh bro, gue sendiri juga nggak ada duit. Iya, Iya kan, benar enak itu, juga benar. ngomongnya. Gini ya, lebih ya menolak secara halus lah. Tapi kalau lo ketemu dengan perempuan yang lo suka gitu kan, dia butuh validasi ini kaya apa enggak? Apalagi lo biasa-biasa ketemu aja sama lah. ini siapa namanya, mamanya. Ini kerja apa? Kayak gitu. Gimana dong? Ya gue juga masih biasa-biasa aja lah. Ini ya. Jadi lu nggak diterima nanti sama mamanya. Ya artinya kalau dia lihat gue dari cuman sisi harta gue doang buat apa? Gitu ya. Iya. Jadi lu nyari pasangan yang, Ya memang klop lah. nah bener kan dia CEO yang mau nyamar. Oke, berarti kalau kita harus cuman jujur by nih, harta doang. nggak mau dia. Iya, ya itu CEO yang menyamar. Lu sedang mencari pasangan hidup yang menerima lu apa adanya kan? Iya. Asik. Nah karena dia ini, Bang Jo, karena dia CEO Gen Z, satu kalimat deh buat Gen Z. Buat Gen Z yang ada di seluruh Indonesia. Inspire loh, dia nggak malu, dia Iya, bekerja iya. keras. Gen Z ya. Yes. Udah alpha aja deh udah. Kalau lu takut Sigma ada udah sekalian alpha deh. ini. Tapi bekerja keraslah, jangan sampai mengeluh. Sampai uang yang menghasilkan uang demi kalian. Buat kalian. Uang yang menghasilkan uang. Itu tahu nggak apa artinya? Tahu. Betul. Iya, financial freedom. Oh gitu. Iya kan? Yes. Lu mah pelajarannya Robert Kiyosaki mulu, financial freedom. Financial freedom. Itu kan- Tapi menurut gue nih ya, kalau sukses itu menurut gue banyak sih. Iya. Kita nggak ngomong kita sukses itu nggak bisa diakur pakai materi. Iya. Memang kalau secara materi pasti kita punya goals. Misalkan omset gue sekarang berapa. Gue pasti mau, gue mau sekian, gue mau sekian, gue mau sekian. Nggak ada habisnya ya. Nggak ada habisnya. Tapi menurut gue nggak tahu. Menurut gue sukses itu kan misalkan beda. Bang Joel sukses itu beda. Kakak ibu ini kan pasti beda. Ya. Nah iya kan. Ada juga orang yang misalkan, gue nggak usah kaya-kaya banget. Tapi Iya. keluarga gue Sejahtera gitu ya. sejahtera, happy. Kalau gue sih sebenarnya Damai. harmonis. Kalau Iya. ada juga orang yang, keluarga gue. Kalau gue tuh sebenarnya kaya. satu kata bro, gue cuman selalu bilang kalau gue sukses itu kalau gue sudah cukup. Iya. Iya, Nah, gue sekarang cukup cukup buat Cukupnya. beli apartemen di Amerika, cukup buat beli pesawat pribadi. Cukup buat ini Cukup ya, buat- beli mall. Iya. Kan cukup, ya kan? Yes. Betul. itu. Betul. Gue ada kalimat lagi untuk Gen Z ya. Belajarlah sales, Belajar jualan ya. jualan. Oke. Oke, kalau gue nanya, lu anak siapa sih bro? Hah? Gue anak siapa? Ah. Iya anak nyokap bokap lah. Iya, gue tahu. Nyokap bokap lu siapa sih? Lu ada privilege nggak? Jadi membuat, karena gini, lu bilang gitu, belajarlah sales, kemudian teruslah berbuat, jangan sampai menyerah. Kalau lu punya privilege kan nggak relate sama Gen Z. Lu sendiri udah punya privilege, mau beli rumah, duit gampang. Ya gitu bro. Ya mungkin lu lihat gue yang sekarang. Enggak, gue ngomongin Gen Z ya, Gen Z. Oke. Karena gini, kadang Gen Z itu, ini pikiran Gen Z. Gen Z ini itu seru nih. nggak mau percaya sama orang yang memberi nasihat. Makanya sekarang motivator tuh nggak diakui oleh sama Gen Z. Iya. Karena apalagi lu bicara mulai start bisnis ya, jangan ragu kalau gagal lu ulang lagi.
Tapi Jangan ternyata bego juga. privilege lu anak jenderal. Ya. Lu anak konglomerat gitu kan. Lu anak pemilik perusahaan rokok terbesar ya, percuma kan. Nah. Tadi apa pertanyaannya? Sorry. Iya, lu background lu siapa sih? Backingan lu siapa? Backingan lu. Lu anaknya siapa sih? Ada gini aja aku kasih pertanyaan. Pewaris atau perintis? Ah, dia perintis. Enggak, kalau bisa milih, mau milih pewaris atau perintis. Pewaris lah. Nah. Siapa yang mau memilih? Emang perintis? banyak yang mau diwarisi? Hah? Iya baru itu kan tadi nanya Ya, pewaris pewaris atau atau perintis. perintis. Ya lebih enak gue jadi pewaris lah. Tapi lu Maksudnya sekarang lebih mending perintis. Lu sekarang perintis apa pewaris? Perintis. Tapi lu mau warisi juga kan nanti? Ya kan nanti. Lu kan ngomong sekarang. Seberapa banyak sih yang diwarisin? Jangan dibuka dong. Oke. Terima kasih banyak, Wilson. Ini kita udah Tiba-tiba kantor pajak datang lagi. Oke, thank you Bro Wilson. Jadi Thank buat you. buat kalian yang mau bertanya, mau berteman Iya. sama Wilson, apa Mil itunya Instagramnya? Instagramnya Wilson apa? Tuh. Ada tuh. Di sini. Oh, di sini, di bawah. Apa Wilson sebutin? Ya, ini. Ya. Wilson.pandinata. Pandinata. Tapi gue ini bukan siapa-siapa. Gue cuman tukang ayam biasa. Ya memang mencoba ya kalau bisa kita sharing-sharing lah. Oke. Ini ya. Ya, Keren. apa ya buat kalian yang pengen dukung kasih tahu Ya. podcast ya, kasih tahu. Jangan lupa di Instagram di bawah ini Di juga ya. subscribe, live, Iya. apa namanya? Like, comment. Iya, Kasih dan tahu official. betul buat sponsor ya jangan lupa kita udah makin seru obrolan, kita udah masuk ke dalam semua elemen pemerintahan, Gen Z, kemudian boomers Semua ya. gitu kan. Dan kita agak kepo ya sebenarnya. Menjawab. Oke deh, kalau gitu terima kasih banyak. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.